Pada kesempatan ini, kami, Dodi Permana dan Ridawati Duha, akan menyampaikan materi pertemuan 11 dengan judul Melindungi Sistem Informasi. Sistem informasi yang rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Kerentanan internet, komputer yang terhubung ke internet akan lebih mudah untuk penetrasi oleh pihak luar karena menggunakan alamat internet tetap yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Saat ini, layanan telepon bisa menggunakan jaringan internet, namun layanan telepon berbasis internet ini lebih rentan daripada jaringan suara, karena kebanyakan voice traffic melalui internet publik yang tidak dideskripsi, sehingga siapapun dengan mudah dapat mendengarkan percakapan. Kerentanan akan meningkat dengan semakin luasnya penggunaan email, instant messaging seperti Telegram, WhatsApp, dan program file sharing lainnya. Tampilan email dapat berisi springboard program berbahaya atau melakukan akses tidak sah ke sistem internal perusahaan. Karyawan dapat mengirim email tentang rahasia bisnis yang berharga atau data keuangan perusahaan kepada penerima yang tidak sah. Area lokal jaringan dengan menggunakan standar 802.11 dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar dengan laptop, kartu wireless, antena eksternal, dan hacking software. Wi-Fi dirancang untuk memudahkan menemukan servis SSID yang dapat dibobol dengan cukup mudah menggunakan program yang disebut sniper. Perangkat berbahaya seperti virus komputer adalah program jahat yang menempel pada program lain atau file data saat dieksekusi. Saat ini banyak serangan dari worm, yaitu program komputer jahat independen yang dapat menyalin diri dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Trojan Horse adalah program yang pada awalnya tampak jinak, tetapi pada waktu tertentu dapat aktif untuk melakukan sesuatu yang merugikan. Sebenarnya Trojan Horse bukanlah virus karena tidak mampu menggandakan diri sendiri, tapi sering merupakan pintu masuk bagi virus ke dalam sistem komputer. Beberapa software juga bertindak sebagai program berbahaya. Program kecil ini menginstal diri sendiri di komputer secara diam-diam untuk memantau aktivitas pengguna berselancar di web. Selanjutnya, hacker dan kejahatan komputer. Hacking atau peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer Anda tanpa izin. Hacker merupakan orang-orang yang melakukan hacking, pada dasarnya adalah program komputer yang memiliki keterampilan tingkat ahli dalam satu program perangkat lunak atau bahasa pemrograman tertentu. Adapun hasil yang paling umum adalah keserakahan, ketenaran, dan kekuasaan. Ada teknik yang biasanya digunakan oleh para hacker, salah satunya ialah SQL injection. Injection SQL ini adalah teknik yang memungkinkan peretas bermain berdasarkan kerentanan keamanan perangkat lunak yang menjalankan situs web. Ini dapat digunakan untuk menyerang semua jenis database SQL yang tidak dilindungi atau tidak dilindungi dengan benar. Proses ini melibatkan memasukkan bagian-bagian dari kode SQL ke dalam kolom entry formulir web, paling umum nama pengguna dan kata sandi, untuk memberikan akses lebih lanjut kepada peretas ke backend situs atau ke akun pengguna tertentu. Selanjutnya, seperti theft of FTP password. Teknik ini merupakan pencurian kata sandi FTP, yaitu dengan cara yang sangat umum untuk merusak situs web. Peretasan kata sandi FTP ini mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa banyak webmaster menyimpan informasi login situs ke web mereka pada PC mereka yang kurang terlindungi. Pencuri umumnya mencari rincian login FTP kepada sistem komputer korban, kemudian merelaynya ke komputer miliknya. Selanjutnya, cross-site scripting merupakan teknik yang digunakan oleh hackers, yaitu dengan cara yang sangat mudah untuk menghindari sistem keamanan. Script instasitus adalah celah sulit yang ditemukan di situs web, membuatnya rentan terhadap serangan. Dalam serangan XSS biasanya peretas menginfeksi halaman web dengan script atau program sisi klien yang berbahaya. Ketika Anda mengunjungi halaman web ini, script diunduh secara otomatis ke browser Anda dan dieksekusi. Biasanya penyerang menyuntikkan HTML, JavaScript, TypeScript,
ActiveX atau Flash ke dalam aplikasi yang rentan untuk menipu Anda melalui dengan cara mengumpulkan informasi rahasia. Teknik kejahatan lainnya seperti spoofing dan sniffing. Biasanya hacker sering memasukkan spoof identitas mereka atau menggunakan email palsu atau menyamar sebagai orang lain. Dan juga spoofing ini mengarahkan link web ke alamat palsu. Sniper merupakan program yang mampu menyadap informasi yang melewati jaringan. Sniper dapat pula membantu mengidentifikasi potensi masalah pada jaringan, tetapi bila digunakan untuk tujuan kriminal, sniper dapat merusak dan sangat sulit untuk dideteksi. Serangan Denial of Service. Dalam serangan Denial of Service atau DOS ini, hacker membanjiri server jaringan atau server web dengan ribuan komunikasi atau permintaan untuk layanan palsu dengan tujuan untuk memanfaatkan jaringan. Sebuah DOS terdistribusi adalah serangan DOS yang menggunakan banyak komputer untuk membanjiri jaringan dari berbagai titik peluncuran. Kejahatan komputer lainnya seperti pelanggaran pidana yang melibatkan pengetahuan teknologi komputer. Beberapa perusahaan tidak melaporkan kejahatan komputer karena kejahatan tersebut mungkin dilakukan karyawan sendiri, sehingga perusahaan punya kekhawatiran jika dipublikasi, media akan menurunkan reputasinya. Pencurian identitas merupakan terjadi ketika seseorang penjahat mendapatkan informasi pribadi seperti nomor KTP, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menyamar sebagai orang lain yang digunakan untuk memperoleh kredit, barang, atau jasa atas nama korban. Click fraud terjadi ketika individu atau program komputer melakukan kecurangan dengan cara mengklik iklan online tanpa niat untuk bertransaksi ataupun pembelian. Click fraud telah menjadi masalah serius bagi situs-situs yang menampilkan iklan online. Dengan sistem belajar per klik, click fraud sering dilakukan dengan program jahat dan botnet yang melakukan klik palsu terus-menerus. Berbagai bentuk kejahatan komputer dari sarana kejahatan, yaitu seperti menerobos data rahasia yang dilindungi, mengakses sistem komputer tanpa otoritas, melakukan penipuan dengan mengakses komputer yang dilindungi, merusak dengan segala komputer yang dilindungi, sengaja mengirimkan program, kode program, atau perintah yang dapat menyebabkan kerusakan pada komputer yang dilindungi. Terus mengancam untuk menyebabkan kerusakan kepada komputer yang dilindungi. Adapun komputer sebagai alat kejahatan seperti pencurian rahasia dagang, penyalinan yang tidak sah dari perangkat lunak atau anak intelektual yang dilindungi kita. Rencana untuk menipu, menggunakan email untuk ancaman atau pelecehan, sengaja mencoba menyadap untuk menangkap komunikasi elektronik, dan secara ilegal mengakses komunikasi elektronik yang disimpan termasuk email dan mengirimkan suara. Dan kejahatan komputer lainnya, global threat, cyber crime, and cyberwar. Internet yang mendunia memungkinkan penjahat cyber untuk beroperasi dan berbuat kejahatan di mana saja di seluruh dunia. Kerentanan internet dapat membuat jaringan digital menjadi target yang mudah bagi serangan teroris atau badan intelijen asing yang berusaha untuk membuat kekacauan dan bahaya yang luas. Cyber attack mungkin menargetkan perangkat lunak yang menjalankan grid, pengendali listrik, pengendali pipa gas, sistem kontrol lintas udara, atau jaringan dari dan lembaga keuangan seperti bank-bank. Internal threat bersumber dari karyawan memiliki akses ke informasi rahasia dan adanya prosedur keamanan internal yang ceroboh. Mereka sering mampu menjaga sistem seluruh organisasi tanpa meninggalkan jejak. Kadang-kala karyawan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan yang sedang membutuhkan informasi dengan tujuan untuk mendapatkan password. Kerentanan perangkat lunak, yaitu kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan untuk sistem informasi, mempertemukan kerugian yang tak terhitung, tumbuhnya kompleksitas dan ukuran program, ditambah dengan tuntutan untuk pengiriman tepat waktu ke pasar, telah memberikan kontribusi untuk peningkatan kelemahan perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Rinu Mawati Duha. Kami dari kelompok 11 membahas tentang melindungi sistem informasi.
Nah, di sini saya akan membahas tentang kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian sistem informasi. Bagian yang pertama adalah keamanan sistem informasi. Yang perlu diperhatikan di bagian ini adalah bila mana atau di bagian mana perusahaan paling berisiko. Bila hal itu terjadi, perlu dikembangkan kebijakan keamanan dan rencana untuk menjaga bisnis berjalan jika sistem informasi tidak beroperasi. Yang kedua adalah kontrol sistem informasi. Kontrol sistem informasi meliputi kontrol manual dan kontrol otomatis yang terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Yang ketiga adalah penilaian risiko. Pelaku bisnis perlu memperoleh pemahaman mengenai risiko yang mereka hadapi, walaupun tidak semua risiko dapat diantisipasi. Yang keempat adalah kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan terdiri dari laporan peringkat risiko informasi, mengidentifikasikan tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang seterusnya adalah metodologi untuk memastikan kesinambungan bisnis. Kemudian peran audit. Audit sistem informasi memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara menyeluruh serta memeriksa kontrol yang mengatur individu. Yang seterusnya adalah nilai bisnis dari keamanan dan kontrol sistem informasi. Yang pertama adalah hukum dan regulasi yang dibutuhkan untuk mengelola rekaman elektronik, misalnya pada industri perawatan kesehatan. Yang seterusnya perusahaan penyediaan jasa, dan yang terakhir adalah perusahaan publik yang perlu mematuhi Public Company Accounting. Yang kedua adalah bukti elektronik dan forensik komputer. Yang pertama adalah memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas bukti. Kemudian menyimpan dan mengenali data elektronik yang dipulihkan dengan aman. Yang ketiga, mencari informasi yang signifikan